Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ke-9 atau materi ke-8 mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam. Pada kali ini materinya adalah tentang biaya dan penerimaan. Kita akan membahas tentang biaya dan penerimaan, mulai dari biaya dulu ya, lalu penerimaan atau revenue ya, atau kalau biaya itu cost atau C, penerimaan itu revenue atau R. Yang pertama dimulai dari pengertian biaya produksi. Biaya produksi dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya produksi yang selalu berubah atau variable cost dan biaya tetap atau fixed cost. Biaya produksi akan memperhatikan juga mengenai yang pertama biaya produksi total rata-rata atau average cost atau AC, lalu biaya produksi tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, biaya produksi berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC, dan biaya produksi marginal atau marginal cost atau MC. Fixed cost terdiri dari biaya total atau total cost atau TC, biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC, dan biaya berubah total atau total variable cost atau TVC. Berikutnya yang dibahas adalah tentang penjelasan biaya-biaya produksi ya, yang tadi ada AVC, MC, TC, dan sebagainya. Dimulai dari biaya produksi total rata-rata atau average cost atau AC ya, singkat, yaitu apabila biaya total atau total cost atau TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Jadi AC atau average cost itu sama dengan TC atau total cost dibagi quantity. T itu quantity ya, atau AVC ditambah AVC. AC atau average cost itu didapat juga dari average fixed cost dan average variable cost. Yang kedua adalah biaya produksi tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. F dan V bedakan ya, V itu fix atau tetap, F itu fix atau tetap, kalau V atau V itu variabel ya, bedakan. Jadi jangan sampai salah menyebut atau salah menulis karena F dan V. Biaya produksi tetap rata-rata adalah biaya tetap total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Rumusnya AFC atau average fixed cost adalah TFC atau total variable cost dibagi T atau quantity. Yang berikutnya adalah biaya produksi berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC. Nah ini baru V. Kalau yang tadi F adalah apabila biaya berubah total atau total variable cost untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu, atau AVC sama dengan TVC, total variable cost dibagi T atau quantity. Berikutnya adalah tentang biaya total atau total cost atau TC ya, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Total cost itu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah itu ya, dua-duanya masuk nih, yang F maupun yang V. Yang berikutnya adalah biaya produksi marginal atau marginal cost atau MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Ada kenaikan biaya produksi karena untuk menambah produksi, jumlah produksinya ditambah 1 unit, itu dinamakan marginal cost.
Marginal cost rumusnya itu marginal cost unit N atau barang N ya, itu sama dengan delta TC dibagi delta Q, yaitu jumlah total cost dibagi jumlah Q atau quantity atau jumlah produksi ya, jumlah barang yang diproduksi. Penjelasan berikutnya adalah tentang biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC. Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Ya, namanya juga fix. Jadi sudah fix, tidak bisa diubah. Jadi berapapun tingkat produksi yang dihasilkan produsen, maka ia harus menanggung biaya yang sama besarnya. Kalau tidak dapat diubah sih sudah tetap, sudah fix. Kebalikannya yaitu biaya berubah total atau total variable cost pakai V atau V ya, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah, namanya juga V atau variabel atau bisa berubah jumlahnya ya, yang dapat diubah jumlahnya sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Itu tadi jumlah-jumlah biaya. Nanti mahasiswa bisa merangkum atau membedakan ya, jangan sampai keliru antara huruf F dan V saja itu bisa berubah-ubah, maksudnya bisa bikin bingung gitu ya. Kalau ngerti singkatannya artinya satu saja, nanti bisa membedakan, misalnya F berarti fix, berarti tetap, kalau V sama dengan variabel berarti berubah. Setelah kita membahas biaya, selanjutnya adalah mulai masuk ke penerimaan ya. Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Jadi ada yang diterima setelah memproduksi barang tuh, ada yang diterima duitnya ya atau hasilnya ya, revenue itu tadi. Konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen diantaranya penerimaan total atau total revenue, penerimaan rata-rata atau average revenue, dan penerimaan marginal atau marginal revenue. Sama dengan yang tadi biaya juga ada marginal, ada rata-rata, ya, ada total sama. Total revenue yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan produksi, output. Nah, kalau faktor produksinya namanya input, kalau hasil produksinya namanya output. Sehingga total revenue adalah jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk. TR rumusnya adalah TR atau total revenue sama dengan PT ya, atau price barang Q dikali T besar itu quantity gitu ya. Yang berikutnya adalah average revenue, adalah penerimaan per unit produk yang mampu dijual oleh produsen. Penerimaan per unit yang bisa dijual oleh produsen, kira-kira berapa ya rata-rata penerimaannya. Rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi T. TR-nya itu total revenue dibagi T atau quantity atau jumlah barang, atau bisa juga diambil rumusnya dari price atau dari P ya, yaitu PT price harga Q dikali Q besar atau quantity dibagi quantity sama dengan PQ atau price harga barang T. Yang berikutnya adalah marginal revenue, yaitu kenaikan dari total revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit produk, atau outputnya itu nambah satu unit ya, ada tambahan satu unit, jadi mengakibatkan revenue-nya itu naik. Rumusnya adalah MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau jumlah dari total revenue dibagi total quantity atau Q atau jumlah barang. Setelah kita membahas tentang biaya dan penerimaan, lalu kita akan membahas lagi hal-hal yang terkait dengan dua hal tersebut ya. Yang ini yang dibahas adalah minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Bagaimana seorang produsen itu bisa meminimalkan biayanya untuk memproduksi jumlah yang sama ya.
biasanya memproduksi 100, biayanya 10 juta. Ini bagaimana dia bisa meminimalisasi biaya tapi jumlahnya tetap jumlahnya 100 tapi biayanya jangan 10 juta, 9 juta, ini bisa apa enggak ya? Nah ini ya, yang dibahas di slide ini adalah minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama adalah salah satu kriteria ekonomi dalam suatu sistem produksi agar dikatakan lebih efisien. Bagaimana seorang produsen itu dikatakan memproduksi secara efisien apabila memproduksi dengan jumlah yang tetap yang biasanya 100 unit atau 100 produksi ya, atau 100 barang, 100 pieces biasanya 10 juta, kok itu bisa 9 juta. Itu berarti namanya meminimalisasi biaya. Total biaya atau total cost pada sistem bagi hasil selalu lebih kecil dibandingkan total cost pada sistem bunga. Jadi menurut kriteria ini produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien daripada sistem bunga. Karena kalau bagi hasil ini biaya totalnya itu ya, atau total cost-nya itu sudah memperhatikan kebaikan dua pihak ya, baik itu produsen maupun konsumen. Kalau sistem bunga ini biasanya hanya menguntungkan salah satu pihak. Lalu mengapa total cost atau biaya total sistem bagi hasil itu selalu lebih kecil? Karena ada kerelaan dari masing-masing orang yang bekerja sama ya, dari produsen itu untuk membagi hasilnya ya, baik itu untung maupun rugi ya itu. Jadi kalau ada yang total cost atau biaya totalnya itu yang bagi hasil lebih kecil, itu benar karena tadi ya yang alasan yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya setelah minimalisasi itu ada maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Nah ini kebalikannya, bagaimana memaksimalkan produksi ya, dapat menciptakan atau memproduksi barang lebih banyak tapi tanpa menambah biaya, tanpa menaikkan biayanya. Bagaimana tetap memproduksi 100 pieces tetapi biayanya tetap 10 juta, jangan kemudian 100 unit tapi biayanya jadi 11 juta, ada kenaikan atau kelebihan 1 juta, itu jangan ya. Penjelasannya adalah maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya adalah salah satu kriteria ekonomi dalam suatu sistem produksi agar dikatakan lebih efisien. Jadi efisiennya itu apabila bisa memproduksi jumlah yang sama tapi tidak menaikkan biaya. Pada total cost atau TC yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien daripada sistem bunga. Karena kita ini belajarnya ekonomi Islam, jadi harus membandingkan bagaimana sistem bunga dan sistem bagi hasil pada proses produksi. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang skala ekonomi berkaitan dengan biaya dan penerimaan. Bagaimana skala ekonomi antara kedua hal ini? Apabila ada biaya yang dikeluarkan, tentunya ada penerimaan yang masuk. Pengennya begitu ya kalau setiap produsen. Nah, ini sudah dibahas di sini nih, di slide ke-7 ini ya. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Faktor-faktor yang menimbulkan skala ekonomi diantaranya spesialisasi faktor-faktor produksi, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain, memungkinkan produksi sampingan diproduksi, dan mendorong perkembangan usaha lain. Ini ya faktor-faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Ada beberapa hal tadi yang saya sebutkan dan ini penjelasannya satu-satu. Yang pertama dimulai dari spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam suatu perusahaan besar dilakukan spesialisasi terhadap setiap pekerja sesuai dengan pekerjaannya, sehingga menambah keterampilan pekerja yang bersifat produktif juga bertambah, tapi dapat menurunkan biaya per unit. Jadi
Ini contoh dari spesialisasi faktor produksi pada atau produksi SDM atau tenaga kerja ya. Bagaimana setiap pekerja itu dibagi sesuai dengan keahliannya. Misalnya ada yang ahli dalam memotong kayu, misalnya produksinya adalah mebel ya, mebel Jepara. Ada yang memotong kayu, ada yang tukang amplas, ada yang tukang ukir, ada yang tukang merakit, ada yang tukang ngecat. Ada bagian-bagiannya mana yang sesuai dengan keahliannya, sehingga mengasah keterampilan pekerja juga produktivitasnya akan naik ya, karena sesuai dengan keterampilannya, juga bisa menurunkan biaya. Jadi kalau orangnya salah kemudian rusak barangnya, kan nanti jadi biaya produksinya nambah lagi kayunya yang harus dibetulkan gitu ya. Itu contoh untuk produksi mebel misalnya. Yang berikutnya penjelasan yang kedua adalah pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin, dan peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Harga pembelian bahan-bahan tersebut akan lebih murah jika pembeliannya banyak. Makin tinggi produksi, maka makin banyak bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan, sehingga menyebabkan biaya per unit menjadi semakin murah. Kalau yang ini, faktor produksinya itu tentang bahannya atau bahan mentahnya ya. Kalau beli kayu gelondongan lebih banyak, itu kan lebih murah daripada beli kayu yang sudah diiris-iris ya, atau sudah digergaji misalnya ya. Itu kan lebih mahal karena sudah ada biaya tambahan untuk motong-motong tadi. Jadi bagaimana caranya produsen ini membeli kayu gelondongan secara banyak, secara kalau dalam istilah jual beli itu ya secara grosir yang lebih banyak ya, lebih banyak lebih murah gitu ya. Nah ini pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Contohnya ini bahan mentahnya adalah kayu jati untuk membuat mebel Jepara. Jadi produsen lebih baik membeli kayu jatinya gelondongan dan dalam jumlah yang banyak. Berikutnya adalah memungkinkan produksi sampingan diproduksi. Dalam suatu perusahaan besar biasanya memiliki bahan yang merupakan residu atau sisa yang diciptakan dalam proses produksi. Jika residu tersebut dalam jumlah banyak, maka dapat diproses menjadi barang sampingan, sehingga kegiatan sampingan tersebut akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Ini masih contoh tentang mebel ya. Apabila ada kayu potongan-potongan kecilnya itu bisa dikumpulkan, bisa dijual kembali, misalnya jadi untuk dibuat jadi ukiran-ukiran kecil atau gantungan kunci atau jadi apa, itu kan masih bisa laku. Nah itu jangan dibuang, dikumpulkan kemudian bisa dijual jadi uang ya. Nah itu contoh dari ini yang merupakan residu atau sisa, atau sisa-sisa ukiran ya, remah-remahan kecil itu juga bisa dijual bisa sebagai kayu bakar misalnya ya, yang tidak beraturan, yang kecil-kecil itu bisa jadi kayu bakar untuk orang-orang yang memproduksi apa, misalnya yang masih masaknya pakai tungku, misalnya untuk bakar batu bata atau untuk masak apalah, restoran yang masih pakai tungku itu juga bisa dijual ke situ. Jadi ada residu atau sisa yang bisa dimanfaatkan dan itu bisa jadi uang ya, bisa jadi tambah revenue. Dan kalau uangnya sudah masuk tentunya akan menurunkan biaya per unitnya. Jadi seharusnya biayanya 10 juta karena tadi menjual residu atau sisanya tadi dapat 1 juta, jadi biayanya cuma 9 juta, menghemat 1 juta dari biaya produksinya karena sisa-sisa tadi tidak dibuang tapi dikumpulkan dan dijual kembali seperti itu, sehingga menambah penerimaan. Penjelasan berikutnya adalah faktor produksi, faktor-faktor yang menimbulkan skala ekonomi tadi ya. Yang berikutnya adalah mendorong perkembangan usaha lain. Jika suatu perusahaan telah besar, maka timbul permintaan yang ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang atau fasilitaskan yang dibutuhkan perusahaan besar tersebut. Nah, dengan adanya produsen mebel tadi yang memproduksi mebel, jadi perusahaan ini kemudian akan muncul permintaan-permintaan lain di nanti kerjasama untuk cat atau amplasnya,
atau busa untuk sofanya ya, kayunya, mebelnya yang diproduksi kemudian sofanya beli. Nah, ini bisa mendorong perkembangan usaha lain. Jadi jika usaha mebel tadi sukses, berhasil, terkenal, kemudian merangkul usaha-usaha lainnya, misalnya itu busanya beli di mana, kemudian atau ada apalagi alat ukirnya yang ditawarkan untuk biar bagus gitu itu yang bisa mendorong perkembangan usaha lain. Itu tadi untuk skala ekonomi. Yang terakhir adalah tentang biaya dan penerimaan perspektif Islam. Pada subbab ini akan dibahas mengenai biaya produksi yang ditanggung perusahaan pada sistem bagi hasil atau loss and profit sharing dan bagi pendapatan atau revenue sharing. Pada sistem bagi hasil, jika menurut kesepakatan biaya yang ditanggung oleh si pelaksana berarti yang dilakukan adalah bagi penerimaan atau revenue sharing. Jika biaya yang ditanggung oleh pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi keuntungan dan bagi rugi ya. Tidak hanya membagi keuntungan, tapi kalau ada rugi juga ditanggung bersama atau namanya profit and loss sharing. Bagi untung berdasarkan nisbah, sedangkan bagi rugi berdasarkan penyertaan modal masing-masing. Pada revenue sharing, sistem ini dapat menggeser jumlah output menjadi lebih besar. Jadi penerimaannya itu atau revenue sharingnya itu pada sistem bagi hasil itu bisa menyebabkan outputnya lebih besar. Karena sesuai dengan pendapatan yang sudah dibagikan, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan bersifat adil, sehingga revenue sharingnya atau penerimaannya menjadi lebih besar sehingga bisa memproduksi lebih banyak atau outputnya, jumlah barangnya itu bisa menjadi lebih besar. Demikian tadi penjelasan saya untuk materi biaya dan penerimaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.